Selang beberapa lama, aku sama sekali tak mendengar ada suara kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang datang di depan klinik. Terus Bu Anggi pulang naik apa? Masa iya dia berjalan kaki dari klinik sampai ke depan jalan masuk di ujung jalan sana? Alangkah jauhnya, aku saja yang mengendarai sepeda motor lumayan lelah. Apalagi tadi kulihat Bu Anggi memakai sepatu dengan hak yang lumayan tinggi. Aku penasaran sebetulnya. Namun entah kenapa diri ini tak berani menanyakan hal itu pada Bidan Eka. Iya, aku kan sedang berada di ruang kerja Bu Anggi bersama Bidan Eka. Ya ampun, aku malah melamun dari tadi. Kamu kenapa, Dewi? Seperti orang yang keheranan gitu. Tanya Bidan Eka tiba-tiba, seraya menatap wajahku. Dia seperti mengetahui apa yang sedang aku pikirkan. Enggak apa-apa kok, Mbak. Aku menjawab dengan terbata-bata. Aku membalas menatap wajah Bidan Eka. Sepersekian detik, mata kami saling bersirobok. Kami beradu pandang. Betapa dingin raut mukanya, betul-betul tanpa ekspresi. Bulu kudupku spontan meremang, degupan jantung berdetak tak karuan. Aku merasakan ada hal aneh di mata perempuan yang sedang menatapku itu. Tapi apa? Beberapa detik kemudian, aku memalingkan wajah ini dari menatapnya. Aku merasakan takut yang sangat secara tiba-tiba. Kamu lihat-lihat saja dulu semua yang ada di dalam klinik ini sambil menunggu kita bergantian shift nanti. Aku akan ke dapur menemani Bik Ratmi memasak untuk makan siang kita, kata Bidan Eka. Bik Ratmi memasak di dapur? Dia mungkin juru masak yang bekerja di klinik bersalin kencana. Tapi sepertinya waktu Bu Anggi tadi membawaku mengelilingi klinik ini, enggak tampak seorang pun di dalam ruangan, juga di dapur. Apa dia baru datang? Saat Bu Anggi telah selesai membawaku berkeliling seluruh ruang klinik. Entahlah, terlalu banyak hal yang kurasakan aneh di klinik bersalin ini. Dan yang lebih aneh lagi, aku tak menanyakan semua keanehan ini pada Bidan Eka. Entah mengapa, aku sepertinya tak mempunyai keberanian untuk bertanya padanya. Mulut ini seakan terkunci, padahal semua pertanyaan ada di dalam kepalaku. Bidan Eka kemudian pergi keluar ruang kerja Bu Anggi, meninggalkan aku sendiri di dalam ruangan itu. Saat dia akan menutup pintu, tak sengaja diri ini melihat wajah Bidan Eka. Kali ini dia tersenyum padaku. Hal yang tak pernah terlihat selama tadi kami bersama di dalam ruang kerja Bu Anggi. Tapi senyuman itu begitu membuatku merasa sangat takut. Seperti senyuman Bu Anggi ketika pamit akan pulang tadi. Aku bergidik. Lantas cepat-cepat aku memalingkan wajah ke arah lain. Setelah Bidan Eka keluar ruangan, aku tak melihat ke arah mana dia pergi. Karena saat dia keluar, pintu ruangan dia tutup. Aku pun segera menyusul keluar dari ruangan kerja Bu Anggi. Aku masuk ke kamar perawatan yang terletak paling ujung. Aku tadi melihat ada jendela yang mengarah keluar. Dari sana, aku bisa melihat ke arah belakang ruangan, termasuk dapur. Aku buka jendela yang ada di dalam kamar perawatan itu dengan perlahan. Sebab aku tak ingin Bidan Eka mengetahuinya. Pandangan mata lalu kuarahkan ke dapur. Tapi tak terlihat siapapun ada di sana. Beberapa saat aku mengucek-ngucek mata. Barangkali saja memang mata ini yang tak dapat melihat Bidan Eka dan Bik Ratmi ada di dapur. Berulang kali aku mengucek mata, tapi tetap saja tak terlihat ada orang di dapur. Aku kemudian bergesek agak ke samping. Siapa tahu dari arah sana bisa lebih jelas terlihat.
Namun tetap saja sama. Aku tak melihat siapapun ada di dapur, baik Bidan Eka maupun Bi Ratmi. Seperti sebelumnya, rasa penasaranku hanya ada sampai di kepala. Kaki ini terasa berat dipakai melangkah ke arah dapur untuk memastikan apakah mataku memang masih normal melihat dari jarak yang agak jauh. Aku mengalihkan pandangan melihat ke samping dapur. Tampak ada pohon bambu yang tumbuh sangat rimbun di sana. Aku perhatikan agak lama pohon bambu itu. Tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara orang yang sedang tertawa di sana. Aku merinding. Suara tawa itu begitu menyeramkan terdengar di telinga. Bergegas aku keluar dari kamar perawatan itu, lalu duduk di salah satu bangku yang ada di depan setiap kamar. Ku perhatikan seisi ruangan klinik. Semua terlihat sangat rapi dan bersih. Oh iya, aku baru ingat, ruang klinik berselain ini bisa terlihat rapi dan bersih. Tentu saja ada orang yang menata dan membersihkannya. Seorang petugas cleaning service. Tapi lagi-lagi aku tak melihat seorang petugas cleaning service dari tadi pagi di klinik berselain ini. Sungguh sangat aneh. Dewi, ayo kita makan bersama. Suara Bidan Eka membuyarkan lamunanku. Tiba-tiba saja dia sudah ada di depanku. Dia menatapku dengan tajam. Sejenak, aku tertegun. Kapan Bidan Eka datang? Aku sama sekali tak mendengar suara langkah kakinya. Aku rasa telinga ini belum terlalu tuli kalau hanya sekedar untuk mendengar langkah kaki orang berjalan. Dari mana tadi Bidan Eka masuk ke ruangan ini? Aku sama sekali tak melihatnya masuk dari arah luar, karena aku juga duduk menghadap keluar. Aku membantih, betul-betul membuat diri ini tak habis pikir. Iya mbak, hanya kata itu yang bisa keluar dari mulutku. Dengan rasa keheranan yang teramat sangat, aku beranjak dari duduk lalu berjalan mengikuti Bidan Eka dari belakang menuju ke dapur. Sebelum masuk ke dapur, aku perhatikan lagi pohon bambu yang tumbuh di sebelah dapur. Kenapa nggak ditebang aja pohon bambu itu ya? Untuk apa dibiarkan tumbuh di sana? Menurutku malah mengganggu pemandangan saja. Batangnya yang berdempet dan daunnya yang rimbun malah bikin seram melihatnya. Tapi entahlah, mungkin ada sesuatu yang aku nggak tahu tentang pohon bambu itu sehingga dibiarkan tumbuh di sana. Dewi, kenapa kamu malah bengong saja di situ? Ayo cepat masuk dan kita makan. Panggil Bidan Eka mengagetkan. Oh iya mbak. Aku kemudian segera masuk ke dapur. Ini Bi Ratmi, juru masak di klinik. Kata Bidan Eka memperkenalkan seorang perempuan parubaya yang berperawakan agak gemuk. Aku tersenyum pada Bi Ratmi. Dia pun membalas senyumku, yang lagi-lagi terlihat sangat menakutkan. Bi Ratmi kemudian mengeluarkan tangannya dan aku menyambut menyalaminya. Tapi kenapa tangan Bi Ratmi terasa begitu sangat dingin? Aku seperti sedang memegang sebuah bongkahan kecil, sebuah es batu. Dingin sekali. Setelah bersalaman dengan Bi Ratmi, aku duduk di depan Bidan Eka. Bi Ratmi tidak ikut makan bersama kami. Dia pergi keluar dapur entah kemana. Tampak terlihat berbagai macam jenis masakan di atas meja yang kelihatan sangat menggugah selera. Ada sepiring mie goreng lengkap dengan irisan daging, udang, telur, dan bakso. Selain sayur sawi dan kobis. Lalu ada juga sepiring ayam goreng, telur yang disambal, dan semangkok besar sup daging sapi. Ada 2 buah toples yang berisi kerupuk udang dan emping. Betul-betul menu makanan siang yang sangat lengkap. Saat sedang akan makan, aku melihat ke arah jendela kamar perawatan yang terletak paling ujung.
Bisa terlihat dengan jelas jika memang ada orang di dalam sana. Tapi kenapa tadi aku tak bisa melihat siapapun di dapur ini dari kamar perawatan itu ya? Aku membantah. Ayo cepat dimakan makanannya Dewi, nanti keburu dingin. Suara Bidan Eka membuyarkan lamunanku. Aku melihat ke meja makan. Betapa sangat terkejutnya diri ini. Sebab semua makanan yang tadi terlihat di atas meja sudah habis tak tersisa. Tinggal yang ada di dalam piringku. Karena memang belum dimakan. Bidan Eka menghabiskan semua makanan sebanyak itu. Alangkah cepatnya. Apa aku tadi melamun dengan sangat lama sehingga gak melihat saat dia makan. Rasa lapar yang tadi kurasakan mendadak hilang seketika, berganti dengan rasa mual. Aku tak habis pikir Bidan Eka bisa menghabiskan makanan sebanyak itu dengan waktu yang sangat cepat, tanpa aku melihat kapan dia mengunyahnya.